Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsyad bin Maulana dengan nomor induk mahasiswa 23100 15005. Saya di sini bakal mempresentasikan tentang sinusitis kronis dengan dosen di pelajaran ini yaitu Dr. Rizka Aris Putranti, Magister Medical Education. Jadi judul ini tuh judul yang dipilih oleh saya ya, sinusitis kronis. Slide kedua. Slide kedua ini definisi dari sinusitis kronis. Jadi sinusitis kronis adalah keadaan apabila terdapat dua atau lebih gejala dan salah satunya berupa sumbatan, obstruksi, atau kongesti nasal atau discharge pada nasal. Nasal drip anterior dan posterior dengan keluhan tambahan seperti terdapat tekanan atau nyeri wajah dan penurunan kualitas penghidup pada dewasa dan batuk pada anak dengan waktu selama lebih dari 12 minggu. Selanjutnya, data Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2003 menyebutkan bahwa penyakit hidung dan sinus berada dalam urutan ke-25 dari 50 pola penyakit peringkat utama atau sekitar 102.817 penderita rawat jalan di rumah sakit tentang sinusitis ini. Selanjutnya etiologi atau penyebab. Sinusitis kronis bersifat multifaktorial dan dapat meliputi faktor infeksi, inflamasi, atau struktural. Selain itu, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan tentang etiologi dari sinusitis kronis ini. Lanjut, sinusitis kronis dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Selanjutnya, pengertiannya. Yang pertama, sinusitis kronis primer. Sinusitis kronis primer ini dengan penyebab utamanya adalah peradangan rongga hidung, sinus paranasal atau mukosa saluran napas. Lanjut yang kedua, sinusitis kronis sekunder. Sinusitis kronis sekunder dengan penyebab oleh kelainan patologis lain yang bukan berasal dari inflamasi rongga hidung dan sinus paranasal. Lanjut, di slide 7 ada penegakan diagnosis pada sinusitis kronis. Ini harus dilakukan dengan cermat melalui anamnesis spesifik, manifestasi klinis, dan pemeriksaan fisik yang sesuai. Manifestasi klinis sinusitis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gejala mayor dan gejala minor. Gejala mayor meliputi sakit pada daerah wajah, yaitu pipi, dahi, dan hidung, lalu hidung buntu, lalu ingus purulens, lalu gangguan penciuman, lalu sekret purulen di rongga hidung, dan yang terakhir demam. Demam itu berada di sinusitis akut. Lalu yang kedua adalah gejala minor, yaitu meliputi yang pertama batuk, demam, lalu lendir di tenggorokan, yang ketiga nyeri kepala, yang keempat nyeri geraham, ya. Lalu yang kelima, yang terakhir halitosis. Oke, selanjutnya pemeriksaan nih. Pemeriksaan fisik rinoskopi anterior dan rinoskopi posterior dapat dilakukan untuk melihat kelainan rongga hidung yang berhubungan dengan sinusitis kronis. Seperti yang pertama edema konka, yang kedua hiperemis, yang ketiga sekret atau nasal drip,
Yang keempat krusta. Yang kelima deviasi septum. Yang keenam tumor. Dan yang ketujuh polip. Nah, ini ada contohnya di sebelah kanan itu konka ya. Nomor konka hipertrofi. Lalu selain itu dapat dilakukan juga pemeriksaan transiluminasi untuk menilai kondisi sinus maksila dan pemeriksaan radiologi seperti X-foto, CT scan, MRI dan USG. Itu ada contohnya yaitu ini radiologi ya, foto X-foto itu ya, sinar X dengan sinar X. Lalu di slide selanjutnya, slide ke-9, yaitu penata laksana pasien. Nah, yang pertama itu dengan oxymetazoline HCl, yaitu untuk persediaan ya. Itu tuh spray 15 ml 2 kali 1 puff. Jadi oxymetazoline spray merupakan obat dekongestan yang bertujuan untuk mengurangi inflamasi, menghilangkan pembekakan mukosa serta membuka sumbatan ostium sinus yang menyumbat drainase mukus. Sehingga jika sumbatan ostium sinus dihilangkan, diharapkan gejala hidung tersumbat dan bengkak dapat hilang. Lalu yang kedua, amoxicillin tablet. Itu juga untuk persediaan. Dosisnya itu 3 kali 500 mg per hari selama 10 sampai 14 hari. Jadi amoxicillin ini merupakan antibiotik spektrum luas golongan penisilin yang bertujuan untuk menghilangkan infeksi bakteri yang menjadi penyebab terjadinya sinusitis. Lalu yang ketiga dari penata laksana pasien ini adalah mafenamat tablet. Itu juga untuk persediaan 3 kali 500 mg sebagai terapi simptomatik. Jadi asam mefenat ini merupakan analgesik yang diberikan untuk mengurangi nyeri yang pada penderita sinusitis. Nah, oke, lanjut ke slide 10. Nah, slide 10 berarti udah selesai. Ini ada source-nya itu yang membuat artikelnya itu Andia Syafia Halimatus Sa'diyah, lalu ada Rani Himayani, yang berjudul artikelnya itu sinusitis kronis, ada definisinya, etiologi, klasifikasi, dan diagnosis. Diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Unila pada tahun 2023. Lalu kita bukan hanya dari satu sumber, ada sumber kedua itu dari Gita Augesti, Rasmi Zakia Oktarlina, Mukhlis Irmanto. Artikelnya berjudul sinusitis maxillaris sinistra akut et causa dentogen. Itu juga sama dari Fakultas Kedokteran Unila pada tahun 2003. Oke, lanjut. Nah, sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya ini ya. Jadi sinusitis kronis merupakan sindrom klinis yang ditandai dengan gejala inflamasi dari mukosa hidung dan sinus paranasal yang berkelanjutan atau menetap, yaitu hidung tersumbat, lendir hidung mukopurulen, nyeri pada wajah, gangguan penghidu atau batuk lebih dari 12 minggu. Lalu dilanjutkan etiologinya dari sinusitis kronis bersifat multifaktorial, meliputi faktor infeksi, inflamasi, atau struktural,
Berdasarkan etiologinya, sinusitis kronik dapat diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder. Nah, ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Sebelumnya apabila ada kekurangan saya bermohon maaf karena saya di sini juga lagi belajar untuk menggapai cita-cita saya, yaitu dokter ya. Jadi doakan saja saya cepat saya lulus dengan tepat waktu, tidak ada remet-remet ujiannya, mana besok juga ada ujian ya, ujian yang sangat wow. Ya pokoknya gitu ya, doakan saya yang terbaik. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.